wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111076. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kesimpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang. Selain penjelas di atas, di beberapa ahli telah mengidentifikasikan struktur modal secara jelas. Berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Menurut Gerstenberg mengidentifikasikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. 2. Menurut John J. Hampton mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbangkan karena hutang dan ekuitas terdapat pembiayaan aset perusahaan. 3. Menurut I.M. Pandey merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerjanya. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Bagian struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri dari atas utang, saham preferensi, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu pertimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun panjang. Tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Teori struktur modal. Garment pastinya untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Contoh yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal yang dilaksanakan. Teori-teori tersebut beberapa di antaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasannya. Teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemesatan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. 2. Teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan. Modal teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 proposisi penting, yaitu struktur modal tidak relevan dan dengan nilai perusahaan, akibatnya nilai perusahaan identik akan tetap sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset.
Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest (EBIT) tidak dipengaruhi oleh utang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi price takers. 3. Teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dan efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. 4. Teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori pecking order. Berikut adalah penjelasannya. Perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. 5. Teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya resiko. Ada dua pandangan yang Mears dan Maljuk menyatakan bahwa adanya perbedaan pengelolaan informasi antara manajer dan pihak luar. Dengan kata lain, peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dalam perjalanan menuju optimalisasi perusahaan, struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebut dengan faktor penentu. Beberapa faktor diantaranya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Berikut penjelasannya di bawah ini. Struktur aktivitas. Tangibility. Seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktivitas atau tangibility merupakan suatu bentuk pembukaan alokasi dana untuk setiap komponen aktivitas, baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Waston dan Brigham, di mana struktur aktivitas disebut juga sebagai atau perbandingan yang terjadi antara aktivitas tetap dengan total aktivitas. Growth opportunity. Arti dari growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya, namun beberapa ahli menggunakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perusahaan aktivitas yang perusahaan memiliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungannya sendiri. Fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal yang baik mempengaruhi posisi keuangan bisnis dan manajemen perusahaan cenderung meningkat. Selain itu juga dapat memenuhi persyaratan keuangan yang harus dicapai oleh perusahaan besar. Berikut ini adalah fungsi diterapkannya struktur modal yang baik. 1. Meminimalisasi pengembalian. 2. Fleksibilitas. 3. Solvabilitas. 4. Meningkatkan nilai perusahaan. 5. Mengurangi risiko keuangan. 6. Meminimalkan biaya modal. 7. Alat perencanaan pajak. 8. Pemanfaatan dana optimal. Perbedaan struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Ketiga istilah tersebut seringkali diartikan sebagai hal yang sama. Namun apakah Grammes tahu bahwa ketiganya memiliki arti yang berbeda? Ya, tiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda meskipun sama pada bidang ekonomi. Kesimpulan. Dari keseluruhan penjelasan di atas, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal di tahapan dengan ekuitas modal kepemilikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggunakan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Terima kasih.
Itulah sedikit penjelasan dari analisis struktur modal. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.